Halo, selamat pagi semua. Hari ini kita akan melakukan praktikum lagi. Dan seperti biasa kita pasang dulu handscoon-nya. Terus kita bersihkan alat-alat dengan Aquades supaya terhindar dari kontaminasi. Kemudian kita lap dengan tisu seperti biasa supaya nggak berantakan ya. Jadi setelah dibilas dengan Aquades, kemudian kita lap. Begitu juga dengan Erlenmeyernya, kita bilas, kita buang di gelas limbah, dan kita lakukan untuk semua alat-alat yang akan kita gunakan. Nah, sebagai catatan, karena ini cuman membilas ya, hanya membersihkan dinding-dinding gelas dengan Aquades, jadi kita pakai Aquadesnya sedikit aja, nggak usah terlalu banyak karena kita juga harus menghemat. Kemudian untuk membersihkan atau membilas pipet tetes, kita caranya agak sedikit berbeda. Jadi masukkan Aquades secukupnya ke dalam gelas beker, kemudian sedot pakai pipet tetes dan dibuang ke botol limbah. Jadi nggak perlu dibuka itu karet di bagian atasnya ya. Kemudian kalau udah selesai, jangan lupa kita ambil tisu lagi untuk membersihkan sisa-sisa Aquadesnya. Sebenarnya kalau nggak dibersihin juga nggak apa-apa sih, tapi daripada kebanyakan Aquades nanti yang ketampung di dalam gelas kan juga nggak baik ya. Jadi kita bersihkan dulu supaya Aquades yang tertinggal di dalam gelas nggak terlalu banyak, baru kemudian nanti kita gunakan alat-alatnya untuk praktikum. Nah, kalau udah selesai semua, sekarang kita siapin bahannya. Bahan-bahan biasanya disimpan di dalam botol warna gelap karena untuk menghindari paparan cahaya yang berlebih. Kemudian di sini aku siapin pipetnya. Jangan lupa pipet pumpnya ya, diambil sesuai ukuran. Aku ambil warna merah yang maksimal pengambilannya itu 25 ml. Nah, sebelum dipakai, itu pipetnya aku bersihin dulu dari sisa-sisa Aquades. Kemudian cek dulu buku panduannya supaya nggak salah. Baru sebelum kita pakai, bahan itu harus kita tuang dulu ke gelas beker yang udah bersih ya. Jadi jangan langsung diambil dari dalam gelas reagennya, tapi kita tuang dulu ke gelas beker. Terus kemudian kita pipet sesuai dengan ukurannya, volume yang kita butuhkan. Baru kita masukkan ke dalam Erlenmeyer gitu. Nah, mungkin untuk yang belum tahu, karena tadi aku lupa ngasih tahu, jadi di sini aku nanti mau praktikum tentang titrasi asam basa. Makanya di sini alat-alat yang aku pakai kebanyakan Erlenmeyer ya. Nanti di belakang kita akan persiapkan buretnya bareng-bareng. Nah, kalau udah selesai, kita pinggirin dulu gelas-gelasnya supaya nggak kesenggol dan tumpah. Kemudian ini aku mau jelasin ya, jadi ini namanya pipet pump. Di bagian atas itu kita geser, kita gerak-gerakin kalau kita tuh mau nyedot larutan atau kita mau ambil larutan. Dan di bagian yang itu aku tunjuk, itu biasanya dipakai untuk mengeluarkan larutan. Jadi jangan langsung dikeluarin dari atas ya. Biasanya kan larutan itu akan ada sisa di bagian bawah setelah kita keluarin. Nah, kalau itu baru yang bagian atas ini kita pencet untuk mengeluarkan sisa-sisa yang ada di bawah. Kayak gitu ya. Oke, next, setelah kita siapkan analitnya tadi, kita tambahkan indikator metil orange ke dalam analit sebelum dititrasi. Kita tambahkan sekitar 3 tetes menggunakan pipet tetes. Nah, di situ warna larutannya langsung berubah jadi warna oranye. Terus kita beresin dulu indikatornya supaya nanti nggak mengganggu. Kita taruh pipet tetesnya di atas tisu biar nggak mengotori meja. Kemudian kita homogenkan analit dengan indikatornya. Next, setelah selesai kita siapkan dulu titrannya. Jadi seperti biasa kita masukkan ke dalam gelas beker dulu. Baru setelah itu nanti kita masukkan ke dalam buret gitu. Oke, next, di sini kita mulai getting ready untuk mempersiapkan buretnya ya. Jadi yang pertama kita siapin dulu statifnya dan penjepitnya. Kita buka dulu penjepitnya. Nah, ini bisa dinaikkan dan diturunkan ya. Kita taruh di agak ke atas, maaf nggak kelihatan karena kameranya nggak nyampe.
Kemudian kita rapetin, bener-bener rapet, jangan sampai goyang-goyang karena itu nanti untuk menjepit buretnya. Dan ini kita pasang buretnya gitu. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat, buret itu bentukannya panjang ya, agak mirip dengan pipet, tapi dia punya keran. Nah, terus kita pasang di penjepit tadi, kita jepit dia di atas, kita posisikan seaman mungkin. Ini nih bentukannya. Nah, ini buretnya kita jepit ya di penjepit yang tadi. Terlihat di situ ada skala-skalanya juga. Dia volumenya 50 mili. Terlihat skalanya dimulai dari 0 sampai nanti yang paling bawah itu 50 mili. Oke, jadi tadi sudah ditunjukkan ya bahwa buret itu memiliki volume sama dengan 50 mili. Itu terisi dari atas itu 0, kemudian dia sampai bawahnya itu 50 mili. Nah, 50 mili itu terhitung hanya sampai sini aja ya. Garis ini itu tandanya volumenya 50 mili. Dari atas sampai tanda ini itu volumenya 50 mili. Jadi nanti kalau seumpama titrasi kemudian kalian itu volumenya berhenti di sini, itu tidak terbaca karena selebar ini jadi ini yang sudah menetes, yang sudah kita gunakan untuk titrasi, itu tidak diketahui volumenya gitu. Nah, kemudian yang kosong ini itu fungsinya apa sih ya? Itu memang untuk istilahnya apa ya, jadi istilahnya kayak kita tuh jaga-jaga aja gitu loh, jaga jarak aman. Pokoknya kalau sudah sampai di volume 50 mili kita harus menghentikan proses titrasi kita, meskipun di bagian yang kosong ini itu terisi oleh larutan titran gitu ya kurang lebih. Nah, kemudian ini adalah penampakan kerannya. Jadi sebelah kiri itu untuk ngerapetin, sebelah kanan untuk ngebuka tutup. Nah, sebelum dipakai, di bagian bawah ini juga harus sudah terisi oleh larutan titran ya. Dan posisi kerannya kalau seperti ini terbuka, kalau seperti ini tertutup. Kemudian sebelum kita pakai, kita isi dulu buretnya dengan larutan titran. Ini bisa teman-teman lihat larutannya mulai masuk. Dan posisi keran harus dalam kondisi tertutup supaya enggak bocor di bawah. Terus kalau teman-teman bisa lihat di bawah sini itu kan sebenarnya ada lubang ya, ada penghubung dari bagian atas ke bagian bawah. Nah, kalau misalnya kita buka kerannya, maka cairan titran itu nanti akan turun ke bawah. Nah, itu bisa teman-teman lihat ya, larutannya terlihat turun ke bawah. Nah, kalau udah menetes seperti itu, kita tutup lagi kerannya dan buret udah ready untuk dipakai. Kemudian di sini volumenya kita penuh ya dari 0 sampai 50. Jadi nanti kita catat kalau misalnya kita start titrasi itu dari volume 0. Dan ini di bagian bawah juga sudah terisi titran ya. Oke, next sekarang kita mulai titrasinya. Jadi kalau kita sebelum titrasi itu di bagian bawah Erlenmeyer harus ada alas berwarna putih. Tujuannya supaya nanti kalau ada perubahan warna itu bisa terdeteksi ya, bisa terlihat dengan jelas. Di situ aku pakai tisu. Kemudian aku akan mulai titrasi. Pertama kita buka dulu kerannya supaya nanti titrannya itu menetes secara perlahan. Nah, kalau udah menetes secara perlahan baru kita mulai kocok. Kita goyang-goyang Erlenmeyernya sampai nanti terjadi perubahan warna. Gitu. Nah, ini sengaja aku slow motion ya, supaya ketika tercapai titik ekuivalen itu nanti kita bisa mendeteksinya. Nah, itu ada satu tetes yang kemudian dia itu membuat warna larutan berubah menjadi merah. Sebelum perubahan itu berubah secara permanen, itu disebut dengan titik ekuivalen ya.
Nah, kalau misalnya ini kan udah permanen nih perubahannya, maka ini disebut titik akhir titrasi. Jadi kalau kita udah mencapai titik akhir titrasi, maka proses titrasi itu harus dihentikan. Kayak gitu. Nah, tadi kan kita mulai dari 0 ya waktu titrasi, kemudian setelah kita titrasi sampai mencapai titik akhir, volume titran berubah atau turun dari skala 0 menjadi 20,5. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat. Nah, itu berarti volume titran yang kita gunakan untuk titrasi itu sebanyak 20,5 mili, kayak gitu. Nah, kemudian karena biasanya titrasi itu dilakukan secara duplo ya, untuk kita bisa istilahnya melihat apakah titrasi kita yang pertama tadi itu valid atau enggak, maka di sini aku mulai titrasi yang kedua. Jadi nanti bisa kita buktikan ya apakah benar titrasi yang pertama itu membutuhkan volume sebanyak 20,5 dan titrasi yang kedua ini juga 20,5. Nanti kalau misalnya ada perbedaan volume titran yang dibutuhkan, berarti itu sesuatu yang perlu kita cari tahu. Kenapa kok titran yang dibutuhkan itu berbeda volumenya, padahal analit yang kita gunakan itu sama. Kita goyang sampai terjadi perubahan warna. Ingat ya, ada dua titik titrasi, jadi ada titik ekuivalen dan juga titik akhir titrasi. Kalau titik ekuivalen tandanya perubahan warnanya tidak permanen, jadi nanti ada perubahan warna sedikit, ketika kita goyang dia menghilang lagi. Kalau titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna yang sudah permanen, seperti yang terlihat di video itu ya. Jadi warnanya udah mulai pink permanen, itu artinya titrasi harus dihentikan karena sudah mencapai titik akhir titrasi. Oke, jadi ini penjelasannya ya. Kenapa yang sebelah kiri itu volumenya lebih banyak dibandingkan yang sebelah kanan? Itu sebenarnya karena volume analit yang digunakan lebih banyak. Jadi tadi aku pakai kurang lebih 15 mili, sedangkan yang di sini analitnya hanya sekitar 5 sampai 10 mili. Otomatis ketika kemudian jumlah analitnya itu berbeda, maka titran yang digunakan juga berbeda. Jadi titran yang di sini itu lebih banyak dibandingkan dengan titran yang di sini. Kenapa? Karena di sini kan di sebelah sini yang perlu dinetralkan oleh titran itu juga lebih banyak dibandingkan dengan yang di sebelah sini. Jadi kayak gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita analisis dari segi warna analitnya di titik akhir titrasi itu sama ya, yang menandakan bahwa warna tersebut memang benar-benar warna yang ditunjukkan ketika titrasi itu sudah mencapai titik akhir gitu. Jadi meskipun volumenya banyak ataupun volumenya sedikit, itu warna dari analitnya itu sama ketika dia mencapai titik akhir titrasi, kayak gitu. Jadi tadi kalau di video kan udah dijelaskan ada titik ekuivalen titrasi, itu ketika warnanya tidak permanen ya, ada satu tetesan yang ketika kita campurkan itu dia akan membaur lagi, jadi warnanya akan bercampur lagi. Dan ada juga yang disebut dengan titik akhir titrasi, itu titik di mana titrasi itu harus dihentikan. Yang ditandai dengan warnanya permanen, perubahan warnanya. Gitu ya, kayak yang ditunjukkan di gambar ini, di hasil titrasi ini kan warnanya permanen, dia sudah warna merah bata agak keoren-orenan gitu, dan itu ketika diaduk tadi kan tidak berubah lagi warnanya. Seperti itu kurang lebih. Next, karena udah selesai kita mulai beberes. Jadi yang pertama kita keluarkan dulu titran yang ada di dalam buret, karena itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Nah, karena setelah ini aku nggak akan pakai lagi, maka titrannya aku buang ke dalam limbah. Tapi kalau misalnya masih ada praktikum yang dilakukan, lebih baik titrannya kita simpan lagi. Nah, kalau udah selesai semua titrannya keluar, jangan lupa kita bilas buretnya dengan Aquades ya. Jadi kita semprotkan aja Aquades dari atas gitu, memutar. Kemudian kita tunggu sampai Aquadesnya selesai keluar dari buret sambil beberes. Jadi kita bersihkan gelas bekernya, pipet tetesnya, kayak gitu.
Kemudian kita bersihkan juga nanti airnya, kita buang, kita masukkan semua ke dalam gelas limbah. Jadi nanti ngebuangnya biar sekalian kayak gitu ya. Setelah dibuang jangan lupa langsung dibilas pakai Aquades supaya nggak kerja 2 kali. Nah, apakah dibilas aja itu cukup? Sebenarnya cukup aja sih. Yang penting ngebilasnya itu merata ya, jadi nggak harus dicuci di keran kayak gitu. Kemudian kalau udah kita turunkan buretnya pelan-pelan, jangan sampai pecah. Kita kembalikan lagi penjepitnya ke posisi semula dan kita pinggirkan statifnya. Kalau udah selesai, kita lap yang tadi udah kita bilas pakai Aquades ya, supaya bersih dan nggak bercecer airnya. Jangan lupa mejanya juga dibersihkan ya teman-teman, supaya nggak becek. Kemudian limbahnya kita buang ke jaringan limbah di belakang. Baru nanti gelas yang berisi limbah tadi kita cuci pakai keran. Terus jangan lupa dilap lagi kayak gitu. Nah, kalau udah selesai, ya udah kita simpan di rak. Piu piu.